Halo, hari ini kita mau gali lebih dalam buku Inspired dari Marty Kagan. Ini buku penting banget ya di dunia produk teknologi. Anda pasti pengen tahu kan, gimana sih caranya nemuin ide produk yang oke tanpa ya buang-buang sumber daya. Nah, kita bakal fokus ke prinsip validasi ide cepat dari buku ini. Meskipun bukunya nyebut banyak teknik kayak uji concierge di bab 42 gitu, inti yang mau kita bedah tuh tergambar jelas di konsep prototipe Wizard of Oz. Mari kita bongkar bareng-bareng. Ya, bener banget. Itu poin krusial sih. Tantangan terbesarnya kan emang gimana misahin ide bagus dari yang kurang bagus, tapi secepat mungkin, semurah mungkin. Buku ini tuh nekenin banget pentingnya product discovery. Jadi, ini proses aktif buat ngurangin risiko. Caranya ya dengan mastiin ide produk kita tuh beneran menjawab masalah pengguna sebelum kita capek-capek bangun produknya. Proses belajar dan validasi dulu pokoknya, sebelum nulis kode produksi. Tujuannya ya jelas, biar kita bikin sesuatu yang emang dibutuhin, disukai pelanggan, dan ya masuk akal juga secara bisnis. Sama pain points mereka, kesulitan atau frustrasinya secara mendalam. Tapi contoh paling jelas soal validasi manual cepat yang ada di kutipan kita ini, ya prototype Wizard of Oz itu. Coba bayangin deh, ada aplikasi, tampilannya kelihatan jalan semua fiturnya, tapi di belakang layar itu semua kerjaan manual tim kita. Nah, konsep ini kuat banget loh, karena kita bisa muji hipotesis inti. Prototype Wizard of Oz ini kan sebenarnya simulasi ya. Tampilan depannya kelihatan beneran, tapi mesinnya itu ya manusia. Ini cara pinter buat ngetes dua hal penting. Value pengguna mau nggak sih sama ini? Dan usability, gampang nggak sih makainya? Dan modalnya minim banget di awal. Nah, ini nih bagian serunya. Manfaat utamanya, kita bisa dapat umpan balik yang realistis banget soal pengalaman pengguna. Tanpa perlu repot-repot bangun otomatisasi yang rumit. Ini kayak wujud nyata filosofi bangun hal yang nggak berskala itu ya, buat belajar cepat di tahap discovery. Contohnya tadi, kayak ngetes ide layanan chatbot otomatis. Awalnya biar aja anggota tim yang jawab manual di belakang layar. Efektif banget buat belajar. Tapi, bukannya ini ada risikonya juga ya? Misalnya, pengguna jadi punya ekspektasi yang salah, atau mungkin orang di balik layarnya nggak konsisten jawabnya. Gimana tuh? Pertanyaan bagus. Pasti ada potensi tantangan, kayak ngejaga konsistensi, atau ngelola ekspektasi pengguna kalau mereka nggak tahu ini manual. Tapi argumen di buku ini, nilai pembelajaran di tahap awal ini seringkali jauh lebih gede daripada risikonya. Kuncinya sih, kalau bisa ya transparan aja, atau paling nggak fokus ke pola feedbacknya, bukan soal seberapa sempurna eksekusi manualnya. Coba bandingin deh. Dapat feedback beneran dalam beberapa hari atau seminggu lewat simulasi manual ini, dibanding nunggu katakanlah 3-6 bulan pengembangan, taunya asumsi awal kita salah total. Kecepatan belajar itu penting banget di sini. Masuk akal, masuk akal. Jadi intinya apa nih? Inspired ini kayak ngajarin kita jangan keburu jatuh cinta sama solusi kita sendiri sebelum pelanggan yang buktiin. Teknik kayak Wizard of Oz ini ibaratnya jalan pintas murah buat nemuin kebenaran pahit atau manis itu. Jauh sebelum kita habisin banyak waktu dan uang buat coding. Semangat buat nguji ide langsung ke pengguna, bahkan kalau awalnya manual, ini kayaknya kunci biar nggak boros dan bikin produk yang lebih pas ya. Iya, bener banget. Dan ini ngarah ke pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Seberapa sering sih kita, mungkin di tim kita, berasumsi udah paling tahu apa maunya pelanggan atau gimana solusi seharusnya jalan, cuma berdasarkan diskusi internal aja? Gimana kalau Anda bisa mensimulasikan pengalaman inti produk itu dulu sebelum tim engineering capek-capek bangun semuanya? Kira-kira perubahan fundamental apa ya yang mungkin terjadi sama ide atau proyek yang lagi Anda pikirkan sekarang kalau Anda coba terapin validasi cepat kayak gini? Coba direnungkan deh.